Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melibis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Berduel dengan Jin. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Berarti benar, mereka ada di lapangan sekarang. Mereka siapa, Ibram? Nun dan Sulaiman. Mengapa Sulaiman? Nanti akan kujelaskan, Ustadz. Saat ini kita harus segera ke aula untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua, potong Ibram. Ustadz, saya melihat ada 2 orang di lapangan, teriak Afdal. Itu dia, ucap Ibram sambil berlari menuju lapangan meninggalkan Zahir dan yang lainnya yang masih berada di area masjid. Karena bulan malam itu bersinar lebih terang dari biasanya, jadi suasana tidak begitu gelap. Apalagi di luar ruangan seperti di lapangan tersebut. Setibanya Ibram di dekat lapang, ia menghentikan langkahnya setelah apa yang dikatakan oleh Afdal tadi benar. Di sana ada Nun yang masih mengenakan mukena putihnya, dan di sebelahnya ada Sulaiman. Setelah menyadari akan kehadiran Ibram, mereka berdua menoleh secara bersamaan ke arah Ibram sambil menyeringai. Samar-samar Ibram melihat wujud kedua jin itu di dalam tubuh Nun dan Sulaiman. Dan tanpa pikir panjang lagi, Ibram langsung berlari sekencang-kencangnya menghampiri mereka berdua. Apa maksud dari semua ini? Gertak Ibram tepat di wajah Nun. Ibram! Teriak Zahir. Rupanya ia dan yang lainnya menyusul Ibram ke lapangan, termasuk Sarah yang baru saja sampai di Ponpes. Ia datang tak sendirian, melainkan bersama dengan Hussein dan anak gadis Hussein. Karena tadi ia datang ke Ponpes diantar oleh Hussein. Kebetulan Hussein juga ingin melihat-lihat Ponpes Al-Mujahidin milik almarhum ayahnya. Dan ketika Ibram menoleh ke arah Zahir, tubuhnya langsung didorong dan ditindih oleh Nun. Akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu sudah tiba, pekik Nun sambil terkekeh-kekeh. Melihat itu, Zahir dan yang lainnya semakin mempercepat langkahnya untuk mendekati Ibram. Malam itu akan menjadi malam yang sangat mengerikan sepanjang sejarah di Ponpes itu. Lampu padam bukan cuma di area Ponpes, tetapi juga di seluruh rumah yang ada di kota tersebut. Lolongan anjing yang begitu melengking juga terus terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Kau kira aku takut, Ruh? Kalau kau berani lawan aku dengan wujud aslimu, jangan menggunakan tubuh orang-orang yang tak bersalah, hardik Ibram penuh amarah. Kedua bola matanya memerah seakan ada kobaran api di dalam sana. Ibram, ucap Zahir sambil berlari-lari kecil mendekati Ibram. Jangan mendekat, ini bukan urusanmu. Kau sudah tahu kan apa yang akan terjadi jika ada yang berani mencampuri urusanku, bentak Nun pada Zahir. Aku tidak peduli, nyawa muridku dalam bahaya, bentak balik Zahir. Jangan Ustadz, biar aku saja yang menghadapinya. Ustadz jaga mereka semua saja, jangan sampai ada yang terluka, bekik Ibram. Tidak Ibram, bantah Zahir. Ia tetap bersikukuh untuk ingin menolong Ibram. Apa kau ingin mati seperti kiai kalian? Apa maksudmu, Ruh? Gertak Ibram. Bukannya menjawab pertanyaan Ibram, Nun malah tertawa terbahak-bahak. Mata Ibram membulat ketika pikirannya mengatakan kalau kematian sang kiai disebabkan oleh ulah ruh. Apa jangan-jangan kau? Ibram menggeram penuh amarah. Ia memegang kedua lengan dengan kuat dan menjatuhkan tubuhnya ke sebelah kanan. Dan hal itu membuat Ibram bisa kembali berdiri. Lalu ia kemudian membangunkan Nun dengan kasar dan mencengkram lengannya. Jawab pertanyaanku. Apa kau dalang di balik kematian Kiai Daud? Bentak Ibram. Saat ini amarah benar-benar sangat besar, sama seperti saat ia hendak menusuk ayahnya dengan pisau. Iya, akulah dalangnya. Apa hubungannya Kiai dengan dirimu? Sudah kubilang Ibram, siapapun yang berani mencampuri urusanku, maka dia akan habis. Berarti yang dikatakan oleh Anjani itu benar. Kalau Kiai sempat berduel dengan Nun setelah sholat maghrib, batin Ibram. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Aku merasuki salah seorang ustadz yang ada di sini, lalu kugunakan tubuhnya untuk membunuh kiai kalian. Siapa dia? Nun langsung menunjuk ke salah seorang dari kerumunan itu.
Telunjuknya itu tepat di arah Adam Maliki. Semua orang pun langsung menatap Adam. Adam hanya bisa menganga kebingungan karena tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Nun. Aku? Kenapa aku? Tanya Adam tergagap. Aku tahu kau punya rasa dendam juga kan pada Kiai? Ujar Nun. Dendam? Aku tidak punya dendam sama sekali pada Kiai. Kau hanya jin. Tahu apa kau dengan kehidupanku? Begik Adam. Ia berusaha mengelak. Adam, kau tidak usah berbohong kepada aku. Pasti semua orang yang ada di sini sudah tahu akan perasaanmu pada manusia yang bernama Sarah Nur Habibah. Tetapi Kiai Daud tidak merestui hubungan kalian, karena Kiai itu berniat menjodohkan Sarah dengan ustadz yang lebih baik darimu. Maka dari itulah kau menaruh dendam pada Kiai tersebut, lantaran sakit hati tidak direstui olehnya. Jadi itu alasanku memilih tubuh Adam, karena kami sama-sama memiliki rasa dendam pada si tua bangka. Tetapi ia tak sadar jika ia telah melakukan kejahatan itu. Jelas, Nun. Apa? Teriakan Sarah membuat semuanya terkejut dan spontan memandang dirinya. Sarah kemudian keluar dari kerumunan itu dan mendekati Adam yang terlihat kalang kabut. Ia menatap nanar kedua manik mata Adam. Aku bisa jelasin, Sarah. Aku mau... Sebuah tamparan keras mengenai pipi kiri Adam. Ia tak mampu berkutik. Ia memegangi pipinya yang terasa panas dan perih tersebut sambil menatap mata Sarah yang berkaca-kaca. Semuanya terperangah melihat aksi yang dilakukan oleh Sarah. Biadab kau Adam, umpat Sarah. Istighfar Sarah, teriak Hana seraya memegangi kedua tangan Sarah. Lepaskan aku ke Hana, dia pantas merasakan itu. Bahkan ini tidaklah cukup untuk menghukum dirinya, begik Sarah. Kau memang benar, Sarah. Tetapi ini semua karena ulah jin itu. Apa kau tidak dengar? Dia tadi bilang kalau Adam tak menyadari hal itu. Ucap Hana berusaha meredam amarah Sarah. Ini semua adalah salahmu. Kau telah merusak kedamaian yang ada di ponpes ini. Kau harus kuhancurkan saat ini juga. Gertak Ibram pada Nun. Ia kemudian berjalan ke arah Zahir dan membisikkan sesuatu kepadanya. Apa kau yakin, Ibram? Tanya Zahir. Cepat Ustaz, kita tidak boleh berlama-lama, titah Ibram. Ruh, coba sekarang kau jawab pertanyaan dariku. Kenapa kau bersarang di tubuh Nun? Karena ayahnya telah sukarela menyerahkan jiwa suci anaknya ini. Sebab ia sempat bertikai dengan Nun. Sebenarnya kau dan ibumu Sirah telah melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan apa? Kau meninggalkan rumahmu tanpa membakar semua mantra-mantra yang diberikan Alhabudin pada Raffi ayahmu. Dan begitu pula dengan kepala tengkorak yang selalu digunakan untuk ritual jin Alhabudin. Kau tidak menguburnya. Dan ayah Nun menemukan rumah yang terbengkalai, yakni bekas tempat tinggalmu. Ia tinggal di sana karena tak memiliki rumah. Lalu dia menemukan semua benda-benda keramat itu di gudang bawah tanah, tempat di mana ayahmu sering melakukan hubungan terlarang dengan jin, yakni Sabia, yang ia kira adalah Rabia pujaan hatinya. Disitulah Tuanku Abud mendatangi ayah Nun dan menggodanya untuk melakukan kesesatan. Karena iman yang ada dalam hatinya hanya sekecil biji anggur, makanya ia menyetujui kerjasama dengan Abud, yakni mendapatkan harta yang banyak dan menghancurkan kehidupan mantan istrinya dengan syarat tumbal manusia. Ayahnya mengambil tumbal dari orang-orang yang melintas di depan rumahnya. Ia membunuh siapapun yang melintas di sana. Dan dengan begitu ia bisa menyekolahkan Nun dengan uang haram itu. Tetapi Nun meminta untuk masuk ke pesantren saja, karena ia tahu tentang kemusyrikan yang telah dibuat oleh ayahnya. Dengan ilmu agama yang besar, ia bisa melawan dan membantu ayahnya keluar dari dunia gelap ini. Awalnya ayahnya tidak tahu niat Nun masuk ke pesantren, makanya ia setuju saja jika anaknya ingin menuntut ilmu di sana. Tetapi tak lama kemudian ia pun tahu saat Abud memberitahunya. Setelah tahu, ia pun tak pernah lagi memberikan uang untuk biaya mondok Nun. Tetapi Nun segera mengadu pada neneknya, dan untungnya ia bisa dibantu oleh sang nenek, tante, dan pamannya. Dan pada saat Nun pulang ke rumahnya, ia bertikai dengan ayahnya perihal pesugihan tersebut. Karena merasa marah dengan Nun, ia berlari ke gudang bawah tanah saat Nun tertidur dan melakukan ritual untuk menumbalkan Nun juga, agar tak ada seorang pun yang menghalangi dirinya
melakukan kemusyrikan itu. Lalu Abud memintaku untuk tinggal di tubuh Nun seperti yang dilakukan Sabia ibuku pada kembarannya Rabia. Aku diberi waktu 3 hari untuk mengambil jiwa Nun. Aku kira hal ini akan mudah, tetapi rupanya cukup sulit, karena jiwa Nun adalah jiwa yang bisa dibilang suci. Dan yang membuatku senang ialah aku bisa bertemu denganmu kembali. Sudah lama sekali diri ini ingin membalaskan dendam akan kematian adikku, Sanaya, ungkap Nun panjang lebar. Sepanjang cerita, Ibram hanya bisa menganga tak percaya. Ia baru ingat dengan semua mantra dan kepala tengkorak yang ada di gudang bawah tanah. Ia terus memaki dirinya karena sudah teledor. Waktu itu ia sempat kembali ke rumah dulunya, tetapi hanya mengambil sebuah baju dan benda-benda penting, hingga lupa dengan benda keramat tersebut. Begitupun dengan yang lainnya. Semuanya pada tercengang, tak menyangka Ibram ada hubungannya dengan jin yang bersarang di tubuh Nun selama ini. Sekarang tujuanku ada 2, menyerahkan jiwa Nun pada Abud untuk dijadikan budak sepertiku dan membunuhmu untuk membalaskan dendam lamaku, ucap Nun dengan nada penuh penekanan. Itu berarti Nun akan mati? Tanya Ibram sambil menatap Nun dengan tatapan mendelik tajam. Tentu saja, tetapi untuk saat ini tujuan utamaku ialah membunuhmu. Urusan Nun belakangan, karena jiwanya masih sulit kuambil. Sepertinya butuh waktu 1 minggu untuk bisa mengambil jiwanya. Kau kira setelah berhadapan denganku kau akan selamat? Tentunya tidak. Akan kubebaskan Nun dari jiwa kotor seperti dirimu dan budak Abud lainnya. Kalau kau menyebutku kotor, berarti kau juga kotor. Apa maksudmu? Apa kau lupa kita ini bersaudara, Ibram? Jawab Nun sambil tersenyum miring. Semua yang mendengarnya sontak mengucapkan istighfar, sedangkan Ibram tertegun. Ia baru sadar jika ia, Ruk, Dansing, dan Sanaya bersaudara beda alam. Itu karena Raffi ayahnya pernah bersetubuh dengan jin yang bernama Sabia, hingga jin itu melahirkan 3 anak perempuan kembar. Kenapa? Kenapa kau terdiam seperti itu? Sebenarnya aku dan Sing tak sudi mengatakan kalau kau adalah saudara kami. Kau pikir aku juga sudi bersaudara dengan kalian? Sialan kau, Ibram, umpat Sulaiman yang saat ini tubuhnya diambil alih oleh Sing. Ibram, ini barang yang kau pinta tadi, ujar Sahir sambil mengulurkan sebuah pisau. Lalu Ibram pun meraih benda tajam itu. Apa kau ingin menusukkan pisau pada kakakku seperti yang kau lakukan pada adikku Sanaya? Kalau benar, langkai dulu mayat sahabatmu ini, gertak Sulaiman sambil berdiri di hadapan Ibram. Oh, ini ternyata maksudmu merasuki tubuh Sulaiman. Ya, kau pasti tak akan berani membunuhku karena aku berada di tubuh sahabatmu. Kalian berdua memang lemah. Jaga bicaramu, Ibram, bentak Nun. Memang benar kan? Ledek Ibram. Jangan bergerak sedikit pun, kalau tidak pisau ini akan menghabisi dirimu, sambung Ibram sambil menodongkan pisau tadi di depan leher Nun. Sebab Nun hendak melangkah untuk melukai Ibram. Melihat itu, Sing yang berada di tubuh Sulaiman segera berdiri di hadapan Nun dengan maksud menolong Nun dari pisau tersebut. Ayo tancapkan pisau itu di tubuhku kalau kau memang berani melukai sahabatmu sendiri, pekik Sulaiman. Tangan Ibram seketika bergetar, bukan karena takut, tetapi ia berusaha untuk tidak menancapkan pisau itu pada Sulaiman. Tubuhnya juga seakan dikendalikan sesuatu. Kemudian ia menunduk dan memejamkan matanya. Guratan bimbang begitu jelas di wajah Ibram. Ia bingung harus bagaimana. Ia tak mau ada yang mati di dalam perduelan ini, kecuali Ruk dan Sing. Tetapi saat ini mereka berada di dalam tubuh manusia. Allahumma lakal hamdu wa laikal al-mustaka wa anta al-musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billah aliyyi al-lazimi, rapal Ibram dengan penuh penghayatan. Sayyidi Abud, aitini kuatak likada ellahada al-fif, balas Sulaiman. Ibram, ini aku jin penjaga yang berada di sisi kananmu. Dengarkan aku. Bacakan doa dari malaikat Jibril yang pernah kau bacakan sebelum membunuh Sanaya waktu itu.
Ibram tersentak mendengar suara dari jin penjaganya itu, seperti yang dikatakan Kiai Daud di dalam mimpinya. Agaknya, jin di sisi kanan Ibram itu adalah jin paling lembut dan baik di antara dua lainnya. Ibram pun mengangkat kembali kepalanya dan mulai membacakan doa dari malaikat Jibril tersebut. Robbi a'udzubika. Rapalnya terpotong oleh ucapan Sulaiman. Jangan mengucapkan doa-doa yang kami benci. Bentak Sulaiman. Ibram, ini aku jin penjagamu yang berada di sisi kirimu. Berikan aku kesempatan untuk menghabisinya langsung. Ucap jin penjaga yang lainnya. Tidak, kalian semua diam saja di situ. Aku yang akan menghadapi mereka berdua, bantah Ibram. Setelah memikirkan matang-matang apa yang ia ingin lakukan, akhirnya ia pun. Ia memukul wajah Sulaiman dan mendorong agar ia bisa berhadapan dengan Nun untuk mencekik lehernya. Robbi a'udzubika min hamasyati syayatini wa a'udzubika robbi ayatuhurun. Ruh yang berada di tubuh Nun itu menjerit kesakitan atas apa yang telah dilakukan oleh Ibram kepadanya. Cukup nekat Ibram melakukan hal itu. Sialan kau Ibram, aku tidak akan semudah itu dilenyapkan. Nun kesulitan berbicara karena lehernya tercekik cukup kuat. Ibram, hentikan, teriak yang lainnya kecuali Zahir. Sulaiman segera berdiri dan hendak menghajar Ibram karena telah melukai ruh sang kakak. Namun tak sempat melakukan itu, tubuh Sulaiman langsung ditahan oleh Zahir. Ibram tersenyum miring melihat Zahir membantu dirinya. Keluar dari tubuh Nun sekarang juga. Kalau tidak kau akan terus kusiksa seperti ini, bentak Ibram. Tidak, aku tidak mau. Kalau aku mati, anak ini akan mati juga. Ruk tetap kekeh tak mau keluar. Karena Zahir tak kuasa melahan kekuatan yang luar biasa di tubuh Sulaiman, Sulaiman berhasil melepaskan diri dari Zahir. Ia langsung melompat dan menghajar Ibram tanpa ampun. Yang lain sudah tak mampu membantu karena tubuh mereka seakan membeku tak bisa bergerak. Jangan memancing amarahku, Sing. Teriak Ibram. Amarah sudah di luar kendalinya saat ini. Ia menghajar habis-habisan Sulaiman hingga hidung dan sudut bibirnya Sulaiman mengeluarkan darah segar. Nun tak tinggal diam. Ia ikut menghajar Ibram. Perkelahian ini bukanlah 1 lawan 2, tetapi 2 lawan 3. Karena tubuh Ibram sudah dikendalikan oleh ketiga khodamnya. Entah apa yang akan terjadi pada Sulaiman dan Nun. Apakah mereka akan meninggal di tangan Ibram atau tetap hidup? Aku adalah jin tipir. Kau akan habis hari ini juga, Roh. Ibram berucap dengan mata melotot. Apa? Kau ternyata jin tipir? Ucap Nun dengan bibir yang bergetar. Ya, akulah jin yang berada di belakang Ibram. Seketika Ruh dan Sing jadi ketakutan. Ucapan Ibram berhasil meluluhlantahkan nyali dan emosi yang tadi menyelimuti Ruh dan Sing. Kau jangan ikut campur, Tipir. Ini urusan kami dengan Ibram, sentak Sulaiman. Hei, kalau begitu, keluarlah dari tubuh manusia itu. Sialan, bentak jin Tipir yang ada di tubuh Ibram. Baik, tapi kau berhenti mengendalikan Ibram juga, bintah Nun. Mendapatkan bentakan itu, Ruh dan Sing semakin ketakutan. Mereka berdua pun memutuskan untuk keluar dari tubuh Nun dan Sulaiman. Dan akhirnya mereka semua yang ada di lapangan tercengang melihat wujud kedua jin tersebut, kecuali Ibram. Nun dan Sulaiman langsung pingsan. Syukur saja tubuh Nun tak sempat jatuh tersungkur karena Ibram segera meraih tubuhnya. Sedangkan Sulaiman juga tidak kenapa-napa karena posisinya tadi memang sedang terduduk karena ia dihajar oleh Ibram. Kemudian Ibram membawa tubuh Nun di samping Sulaiman. Seharusnya dari awal kalian seperti ini. Jangan menjadi pengecut dengan menggunakan tubuh manusia yang tak berdosa sama sekali, ucap Ibram dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Kau juga pengecut karena kau memanfaatkan jin tipir yang ada di tubuhmu itu, Hardikro. Kalian lucu ya. Yang lebih dulu melakukan kecurangan itu kalian kan. Tadi itu bukan keinginanku, tapi keinginan mereka.
Ah, tidak usah banyak bicara. Sing, kau diamlah di situ. Biar aku yang menghadapi manusia sok jagoan ini. Sentak Ruh. Akan kuselesaikan kau malam ini juga. Bikuli kuat al-arda sauftut mirbaini yaidai al-habudin. Akro dan nikwatuk hatta yatima al-koda hada arjarul al-fazi el-waj. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan Ibram, jangan mengganggu mantraku, teriak Ruh. Rabbi azza wa jalla malikul lama fi al-ard. Astaghfirullah al-azima min faidik amnahi al-qudrat ala tadmir makhlulatik al-mutamaridati. Ibram tak memperdulikan segala ucapan Roh. Sembari terduduk, ia terus fokus dengan apa yang ia rapalkan dengan suara yang lantang. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyaidah, rabbal kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirik. Ya ampun, kenapa aku terasa berada di tengah-tengah kobaran api? Gerutu Ruh dalam hati. Ruh, aku tidak kuat mendengarnya. Tubuhku serasa terbakar, teriak Sing. Ruh semakin marah tak kalah mendengar teriakan sang adik yang merasa panas ketika mendengar semua doa-doa yang Ibram ucapkan. Sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama, tetapi ia masih bisa menahannya daripada Sing. Sorot dari kedua bola matanya kini menyala dan semakin membulat, menunjukkan betapa amarahnya saat ini. Lalu ia melayang sekitar 2 meter dari tanah. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil membacatkan doa kepada Al-Habudin. Di saat ia meminta doa pada Al-Habudin, langit langsung bergemuruh. Kilat datang berulang kali, dan petir juga muncul, semakin menambah kehororan malam itu. Wahai Abud tuanku yang perkasa, kumpulkan segala kekuatan yang ada di dunia ini dan berikanlah kepada aku. Aku ingin menghancurkan manusia yang menjadikan ancaman untuk hidupmu dan aku, teriak Ruh dengan suara yang begitu serak dan berat. Lalu tak lama kemudian muncullah sebuah tombak yang mirip dengan yang biasa digunakan oleh Abud untuk membunuh korbannya dengan sadis. Namun tombak itu ukurannya lebih kecil dari milik Abud, karena yang asli jauh lebih besar. Karena Al-Habudin adalah jin yang besar dari semua budak-budaknya seperti Ruh. Matilah kau hari ini Ibram, rasakan penderitaan kami, gertak Ruh, lalu bersiap-siap akan turun di dekat Ibram untuk menghujamkan tombak tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibram, teriak Zahir. Petir menyambar yang terakhir kalinya kala benda tajam itu berhasil menusuknya. Suasana hening setelah itu. Hanya terdengar suara deru nafas Ibram yang tersengal-sengal. Semuanya dia mematung menyaksikan tontonan yang amat menyeramkan dan menegangkan di depan mata mereka. Illa balagnan minna illahi wa risolati wa man yasfi illahi wa rasuluhu fa inallahu nara jahannama kalidinniya fiha abada, ucap Ibram. Kau meminta kekuatan dari segala yang ada di muka bumi, tetapi kau lupakan pencipta alam semesta ini. Aku bersyukur Allah telah meridhoi apa yang ingin kulakukan, lanjut Ibram. Ia menatap Ruh dengan tatapan seperti seekor macan yang haus akan darah mangsanya. Ruh terus menganga sambil melotot, merasakan sakit yang luar biasa dari tusukan pisau yang ditancapkan ke perutnya. Sama persis dengan apa yang dilakukan kepada Zanaya bertahun-tahun yang lalu. Ruh tak sempat menghujamkan tombaknya itu, lantaran Ibram lebih cepat darinya, hingga benda runcing itu tak bergerak sama sekali. Ketika Ibram melepaskan pisau itu dari perut Ruh, tombak di tangan Ruh terjatuh dan Ruh juga langsung terduduk. Sing yang sejak tadi mematung karena begitu syok itu segera berlari mendekati Ruh dan menaruh tubuh Ruh di pangkuannya. Ruh, bertahanlah, aku akan membawamu ke Tuan Abud kita, lirih Sing. Ia terlihat begitu sedih melihat sang kakak. Tidak Sing, aku sudah tak bisa apa-apa lagi. Semuanya aku serahkan padamu. Maafkan aku tidak bisa membalaskan dendam adik kita, ujar Ruh. Ia sudah mulai kesulitan berbicara. Tak berselang lama akhirnya Ruh tiada. Hati Sing teramat sakit melihat kematian sang kakak,
Perasaan Ibram bercampur aduk antara sedih dan masih marah. "Apa kau puas telah melakukan ini?" tanya Sing tanpa menoleh pada Ibram. "Ya, tentu saja," sahut Ibram. "Andai saja kau tahu penderitaan kami hidup di dunia jin di atas perintah Alhabudin, mungkin kau takkan pernah melakukan ini. Aku, Ruh, dan Sanaya sangat iri denganmu yang terlahir menjadi manusia. Kita adalah anak dari ayah yang sama, tetapi dari ibu yang berbeda. Dahulu kami sangat senang ketika mata batinmu terbuka. Dengan begitu kau bisa kami ajak bermain. Bermain dengan saudara kami yang berbeda alam memang begitu menyenangkan. Bahkan kami berniat mencelakakan dirimu dengan menyuruhmu masuk ke bak mandi agar kau mati dan kami pinta ke Abud agar jiwamu dibawa ke alam kami. Tetapi ibu Musira malah datang menghancurkan segalanya. Makanya kami tak suka kau menolak ajakan kami untuk bermain bersama. Karena kami sangat menyukaimu. Terlebih-lebih kau adalah anak laki-laki, karena kami bertiga adalah perempuan. Tetapi saat kau membunuh Sanaya begitu saja, perasaan senang kami terhadap dirimu berubah jadi dendam. Apalagi setelah itu kami dihukum oleh Abud karena tidak hati-hati denganmu, hingga membuat Abud kehilangan satu budaknya. Karena baginya, semakin banyak budaknya semakin kuat juga dirinya. Dan sudah dipastikan kami berdua diberikan hukuman. Tetapi hukuman kami tak sebanding dengan apa yang dirasakan ibu kami Sabiyah, karena sudah mengkhianati Abud. Sampai saat ini ia masih terus merasakan penderitaan itu. Curhat Sing. "Lalu kenapa kalian semua mengagung-agungkan dia?" "Itu adalah sihir Abud. Kami akan tersadar jika hati kami terbuka untuk melihat kebenaran," jawab Sing. "Jadi setelah ini hukumanmu akan lebih berat lagi?" tanya Ibram. "Benar," jawab Sing. Kemudian ia menangis terisak-isak. "Kalau begitu aku..." Ucapan Ibram terhenti. "Oi Sing, budak sialan, pulang kau sekarang. Hukuman beratku sudah menantimu," bentak Abud. Namun itu hanyalah suara yang tak berwujud. Abud tidak mau menunjukkan dirinya. "Ibram, bunuh aku juga Ibram. Biarkan aku mati dan tinggal di neraka daripada aku harus tinggal menderita dengannya," teriak Sing sambil berjalan mendekati Ibram. "Dasar kau Sing, kemari kau. Aku akan puas ketika melihatmu tersiksa di tanganku." Abud semakin kesal dengan Sing yang tak mau mendengarkan ucapannya. Belum sempat membunuh saudara terakhir beda alamnya itu, Sing lebih dulu diangkat melayang oleh energi yang begitu kuat yang Ibram pun tak bisa melihatnya. Sing memberontak berusaha melepaskan diri dari belenggu itu, tetapi kekuatannya jauh berbeda dengan Abud. "Sing!" bekik Ibram. Kali ini rasa kesalnya berpindah pada Abud. "Ibram, kau adalah harapan kami semua para budak Alhabudin. Kami berharap kau lenyapkan Abud agar jiwa kami bisa lepas dari genggamannya," teriak Sing. "Hei, apa kau berusaha mengkhianatiku juga seperti apa yang telah ibumu lakukan? Kalau begitu kau akan menderita seperti ibumu." Hardik Abud lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya itu amat menggelegar. "Hei Abud, kalau kau berani tunjukkan dirimu di hadapanku, aku ingin sekali melihat wajahmu yang buruk rupa itu." Ibram meneriaki Abud lantaran begitu geram dengannya. "Dasar anak kecil, aku tidak ada urusan denganmu." "Dasar pengecut kau. Terserah kau mau menjemputku apa, aku tidak peduli." Sepersekian detik kemudian semua makhluk gaib itu menghilang tak berbekas termasuk ruh. Tubuh mereka semua juga bisa kembali bergerak. Pisau yang sejak tadi Ibram genggam akhirnya ia lepaskan. Payah. Amarahnya pada Abud masih memenuhi rongga hatinya. Tetapi ia tak berhasil melindungi Sing dari Abud. Walaupun sebelumnya Sing sudah berani menggunakan tubuh Sulaiman sebagai wadahnya, tetapi ia sudah memaafkannya. Apalagi Sing tak sampai membuat nyawa Sulaiman dalam bahaya. Hanya ada bekas luka dari hasil pertikaiannya dengan Sulaiman tadi. Zahir melangkah perlahan mendekati Ibram. Ia menepuk lalu mengelus pundak Ibram dengan lembut. Ibram yang mendapatkan perlakuan itu hanya tersenyum getir.
Awalnya ia senang, tetapi setelah mendengar ucapan Sing ia jadi sedih. Ibram berulang kali mengucapkan istighfar untuk menepis segala perasaan sedihnya. Ia semakin dendam kepada Alabuddin dan tekadnya semakin bulat untuk membunuh jin laknatullah itu. Semangatnya semakin berapi-api, tetapi jin itu sampai kini belum berani menunjukkan diri di hadapan Ibram. Entah takut atau bagaimana, Ibram tak tahu. Tunggu aku, Abud. Aku berjanji akan melenyapkanmu dan menyelamatkan semua budak-budakmu, agar mereka tak terus ditindas habis-habisan olehmu, terlebih pada jiwa manusia yang telah ditumpalkan kepadamu. Geruduk Ibram dalam benaknya. Beberapa saat kemudian lampu akhirnya menyala kembali. Suasana semakin lebih tenang. Mereka semua juga akhirnya bisa bernafas lega. Tak sampai di situ, Nun dan Sulaiman juga akhirnya sudah sadar dari pingsannya. Mereka berdua memijit pelipisnya sebab merasa pusing. Aku di mana? Tubuhku terasa sakit semua, lirik Sulaiman. Ibram yang mendengar suara Sulaiman segera mendekat kepadanya. Sulaiman, aku minta maaf ya untuk segala luka yang kau dapatkan, ujar Ibram sembari membantu Sulaiman untuk duduk. Sulaiman menautkan kedua alisnya merasa bingung dengan permohonan maaf dari Ibram barusan. Kau pasti bingung kan, Iman? Nanti akan aku ceritakan. Untuk saat ini, kita balik ke asrama dulu untuk istirahat. Malam ini sangat melelahkan, sambung Ibram. Sulaiman hanya mengangguk pelan. Lalu Ibram beralih ke samping Nun yang masih terbaring lemas. Ia juga meminta maaf kepada Nun seperti Sulaiman. Nun juga bingung mendengar Ibram tiba-tiba meminta maaf. Ibram sudah memotongmu dari jin yang sering merasuki tubuhmu, dan sekarang dia takkan kembali karena jin itu sudah mati di tangan Ibram, ungkap Acha sambil berjalan mendekati Nun. Benarkah Kak Ibram? Tanya Nun memastikan. Iya, aku bersyukur bisa melepaskan dia darimu tanpa harus membahayakan nyawamu, jawab Ibram. Nun tertunduk, matanya tampak berembun. Ia begitu terharu karena ada orang yang berhasil melepaskan jin itu dari tubuhnya. Terima kasih Kak Ibram. Berkatmu aku jadi bisa hidup seperti semula, ucap Nun. Semuanya terkejut termasuk Ibram lantaran Nun tiba-tiba meraih tubuhnya dan memeluknya begitu erat. Ibram terdiam tak membalas pelukan Nun. Seumur-umur baru kali ini ia dipeluk oleh seorang wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan anak gadis Husein hanya terdiam. Ia tampak sedikit sakit hati menyaksikan hal itu. Terlihat jelas dari tatapan yang ia berikan pada Ibram. Dan ketika Ibram tak sengaja meliriknya, ia langsung menundukkan dan berjalan ke belakang. Ayahnya mungkin tak mau dilihat oleh Ibram. Nun, dia bukan muhrimmu, lepaskan, ucap Acha. Nun akhirnya sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Karena terlalu bahagia hingga ia lupa dengan batasan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ia cepat-cepat melepaskan pelukannya itu dan kembali tertunduk karena malu. Maafkan aku Kak Ibram. Maafkan aku Ustadz dan Ustazah. Aku hilaf, lirih Nun. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri, karena imannya cukup kuat sehingga jin itu sangat kesulitan untuk mengambil jiwamu, tutur Ibram. Nun hanya manggut-manggut saja. Kemudian Nun pun berdiri dibantu oleh Acha. Ustazah lainnya juga ikut membantu Acha untuk menuntun Nun masuk ke asramanya beristirahat. Begitupun dengan Sulaiman. Ia dibantu Afdal dan Daus. Hidung dan sudut bibirnya masih ada jejak darah yang mengering. Di sana yang Sulaiman belum tahu akan hal itu. Ada menegaskan pada semua santri agar kembali ke asrama masing-masing. Ketika semuanya sudah membubarkan diri, Ibram menghampiri sekaligus memanggil Sarah dan Husein yang hendak pergi dari lapangan. Ustazah Sarah dan Paman Husein, saya sungguh minta maaf akan semua rentetan kejadian yang telah diperbuat oleh para jin itu. Karena mereka Kiai Daud meninggal dunia. Mohon Ibram sambil menunduk, sebab tak berani menatap wajah anak dan ponakan Kiai Daud itu. Setelah mendengarkan permohonan maaf dari Ibram, Husein dan Sarah saling bertatapan. Lalu Husein berjalan mendekati Ibram dan menepuk kedua pundak Ibram. Kau tidak usah minta maaf, nak. Kematian itu sudah takdir yang tak bisa kita hindari. Kalaupun Kiai berhasil lepas dari jin itu, Kiai tetaplah akan meninggal karena itu adalah garis takdir. Jelas Husein sambil menampilkan senyuman manis pada Ibram.
Hati dan pikiran Ibram mulai tenang. Perlahan ia mengangkat kepalanya menatap kedua manik mata yang menatapnya dengan begitu teduh. Ibram melihat Husin seperti melihat kiai dalam dirinya. Mereka berdua cukup mirip, apalagi dengan janggut panjang yang menghiasi wajah Husin menambah kemiripan mereka berdua. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Husin. Seharusnya aku bisa mengendalikan diri tadi. Ini karena aku belum bisa menerima kematian beliau. Tetapi sekarang aku sudah ikhlas, ujar Sarah. Ia juga melemparkan senyuman pada Ibram dan membuat Ibram semakin tenang. Kami yang seharusnya berterima kasih kepadamu, karena kau sudah menyelamatkan nyawa dua santri tadi. Karena kalau sampai mereka tiada tadi, citra ponpes ini akan rusak. Sama-sama Ustadz. Maaf karena tadi saya bilang paman, bukan Ustadz. Tidak masalah. Oh ya, perkenalkan, ini anak bungsuku, ujar Husin. Ibram pun mengukupkan kedua tangannya di depan dada sambil tersenyum tipis. Saya Ibram, ucap Ibram gelagapan. Ia jadi gugup lagi saat memperkenalkan dirinya pada anak Husin. Saya Hilsa Aurora Kalista, biasa dipanggil Hilsa. Salam kenal, saut Hilsa seraya menangkupkan kedua tangannya juga. Baiklah Ustadz Husin dan Ustazah Sarah, saya balik ke asrama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Rupanya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu tak terasa berjalan dengan cepat. Rata-rata santri memilih untuk tidur. Tak ada yang melakukan murojaah atau hal lainnya yang biasa mereka lakukan di saat waktu yang senggang. Tetapi tertidur di malam itu bagi mereka cukup sulit, mengingat kejadian barusan yang akan menjadi trauma mendalam untuk mereka. Karena di antara mereka semua belum ada satupun yang pernah melihat jin sebelumnya dalam hidup mereka selain malam ini. Apa kau tidak lelah terus menangis, Nun? Ucap Aca sembari memberikan Nun segelas air putih. Aku terharu, Cak. Akhirnya belenggu yang ayahku berikan sudah hilang. Selama ini aku terus berusaha melawannya, tetapi ia selalu berhasil mengendalikan diriku. Jadi aku juga heran, kenapa Ibram menyuruhku untuk berterima kasih pada diriku sendiri, kan aku selalu gagal. Menurutku karena di dalam hatimu itu tertanam ribuan ayat-ayat suci Al-Quran. Mulutmu selalu melafalkan ayat-ayat itu dan selalu mengeluarkan ungkapan baik. Pikiranmu selalu positif. Mata, tangan, dan kakimu jarang melakukan maksiat. Dan yang terakhir, mahkotamu hingga kini tetap terjaga. Itulah mungkin alasan jin itu kesulitan untuk mengambil jiwamu, ujar Aca. Bukannya merasa tenang, air mata Nun malah semakin deras. Loh Nun, kok malah makin nangis sih? Aku makin terharu dengan kamu ngomong gitu. Terima kasih ya Aca, karena kehadiranmu membuat hidupku tidak semenyedihkan itu. Asyah Rahmida, nama itu akan selalu kuingat. Aca seketika melo mendengar ucapan Nun. Ia pun meraih tubuh sang sahabat dan mendekapnya erat. Kedua gadis yang sama memiliki masalah dengan orang tuanya itu saling menyalurkan kehangatan dalam pelukan tersebut. Sementara itu di asrama putri lain, Gebi menghampiri Anjani yang hendak tertidur. Ia ingin menanyakan hal yang terjadi di kamar mandi tadi. Jani, panggil Gebi sambil mencolek-colek tubuh Anjani yang membelakanginya. Apa Geb? Saut Anjani seraya membalikkan badannya mengarah ke Gebi yang sedang duduk di pinggir kasurnya. Di kamar mandi tadi kau lihat apa? Apa benar kau yang meneriakiku untuk tidak membuka pintu? Mendapat pertanyaan tersebut, Anjani langsung bangun. Benar, aku yang meneriakimu waktu itu. Awal ceritanya begini. Tak berselang lama setelah aku masuk ke dalam WC 1, aku mendengar ada yang memanggil namaku. Suaranya halus sekali seperti hembusan angin. Posisinya aku sudah membuka pembalutku dan menaruhnya di kresek. Aku kira awalnya itu kau. Waktu membuka pintu ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku menutup pintu kembali dan hentak membalikkan tubuhku, aku terlompat kaget melihat makhluk halus yang jaraknya hanya sejengkal dari wajahku. Jantungku seakan ingin copot saat itu. Aku spontan berteriak dan keluar dari kamar mandi tanpa sempat menggunakan pembalut baru. Aku ingin berlari ke asrama, tapi aku ingat aku ke kamar mandi bareng kamu. Jadi aku lawan rasa takutku. Aku terus berdiri tak jauh dari kamar mandi.
Lalu, aku melihat makhluk itu keluar dari kamar mandi yang tadi kugunakan dan melayang ke arah WC 6. Ia membentur-benturkan kepalanya dengan keras di pintu WC 6. Lalu ku dengar kau berteriak memintaku untuk tidak menggedor-gedor pintu. Disitulah aku langsung berteriak untuk tidak membuka pintu. Dan sosok itu malah menatapku dengan tatapan seram, sehingga membuatku ketakutan dan kuputuskan untuk meninggalkanmu sendiri. Aku minta maaf, jelas Anjani panjang lebar. Apa bukan Non yang kau lihat? Bukan, sosok itu sama persis dengan jin yang baru saja kita lihat di lapangan tadi. Sudah ya Cap, aku mau tidur. Aku gak mau bahas-bahas masalah ini. Aku masih takut banget, pungkas Anjani sembari berbaring dan menarik selimutnya. Ibram, panggil sesosok yang suaranya terdengar begitu berat dan bergema. Ibram membuka matanya lalu melihat sekitar. Bagi mata Ibram tempat itu sangatlah asing. Belum pernah ia datangi sebelumnya. Ia terbangun dalam posisi terbaring di atas kasur yang begitu lusuh dan berdebu. Di sebelah kanan kasur ada 3 sosok wanita yang sedang duduk berjejer di sana. Dan di sebelah kiri juga ada 3 sosok laki-laki yang duduk berjejer. Sepertinya mereka berenam sudah lama menunduk. Setelah menyadari Ibram sudah sadar, mereka menoleh ke arah Ibram secara bersamaan. Wajah mereka semua sangat pucat dan tatapannya begitu kosong. Kantung mata mereka juga terlihat jelas dan menggelap, menunjukkan ada rasa lelah di dalamnya. Pakaian mereka juga normal seperti manusia. Ibram sama sekali tak mengenali mereka semua. Tetapi mengapa mereka mendatangi Ibram? Kau pasti bingung kenapa kami mendatangimu. Padahal kau tak mengenali kami. Tapi kau pasti kenal dengan Sabia dan Rosita. Mereka berdua ada di antara ketiga wanita itu, ucap salah satu laki-laki tersebut. Jadi, begitu wajah asli mereka ketika hidup di dunia. Tolong perkenalkan diri kalian satu persatu dan tanyakan alasan kalian mendatangiku di alam mimpi, saud Ibram sambil menatap Sabia dan Rosita bergantian. Aku adalah Furqan Alabuddin, pewaris terakhir Jin Alabuddin. Aku berkebangsaan Arab yang datang ke Indonesia dan menikah dengan orang lokal yang ada di sini, yakni Rosita. Jin Alabuddin adalah jin turunan dari keluargaku. Siapapun yang mewaris jin itu akan diberikan nama Alabuddin di belakang namanya. Dan sekarang ia lepas dan leluasa menggoda manusia-manusia yang ada di tengah negara ini. Aku jadi budak abut karena ditumbalkan oleh Rosita, ungkap Furqan. Aku Alona Brayden Smith. Kau pasti mengenal Rabia Syakim Alabuddin. Dia dan Sabia adalah anak kembarku dengan Furqan. Mereka berdua lahir karena kebejatan Furqan. Aku jadi budak abut karena menggantikan Rabia yang ingin dijadikan budak, lanjut Luna. Aku Yanto. Orang-orang biasa memanggilku Yan. Aku tak tahu menau dengan konflik keluarga mereka. Tetapi karena berusaha menyuarakan kebenaran, aku lantas dijadikan tumbal oleh Raffi ayahmu. Sepertinya kau sudah mendengar cerita tentang hidupku, lanjut Yan. Aku Sabia. Aku dijadikan budak karena ayahku Furqan menumbalkanku, lanjut Sabia. Aku Rosita. Aku dijadikan budak karena aku sudah berjanji akan menyerahkan jiwaku pada Abud jika balas dendamku terwujud, tambah Rosita. Kelimanya sudah mengenalkan diri dan menyebutkan alasan mereka mengapa jadi budak dari Abud. Tetapi yang satu tampak tak mau bicara. Bahkan saat Ibram menatapnya, ia cepat-cepat buang muka. Kau kenapa? Ibram menunjukkan ekspresi bingung pada pria itu. Kau ini sepertinya bukan budak Abud. Aku tidak pernah melihatmu, celetuk Ros. Iya, aku memang bukan budaknya. Lalu, ucap Ibram. Aku adalah Hendra, ayahnya Nun. Suatu keberuntungan aku mati di tangan malaikat Israel. Karena dengan begitu, aku tidak menjadi seperti mereka. Aku mati sesaat setelah berusaha menumbalkan anakku sendiri. Ada sesosok wanita tua yang menarik kaki kiriku hingga aku terperosok jatuh di tangga gudang bawah tanah itu. Tetapi
Tetap saja aku tetap mendapatkan hukuman di neraka karena telah musyrik. Aku datang ke sini hanya ingin memberi pesan. Kau kuburlah dengan layak para manusia yang aku kubur di gudang itu. Jumlahnya 3-4 orang. Semua benda-benda keramat itu juga masih ada di sana. Kau ke sana dan buanglah jauh-jauh. Kalau bisa musnahkan agar tak ada korban lagi sepertiku dan tumpah lainnya. Ini semua karena dendamku pada mantan istriku, hingga aku gelap mata dan bekerja sama dengan jin kafir itu. Soal persugihan, itu hanya alasan yang baru muncul kala aku melihat hasil dari pembalasan dendam itu. Jadi, aku juga ingin agar aku kaya raya. Satu hal lagi, tolong sampaikan maafku yang sebesar-besarnya pada putriku Nun. Aku sudah sangat bersalah kepadanya, tetapi ia hingga kini, ia masih sering mendoakanku. Setelah Hendra mengatakan semua itu, ia langsung menangis menyesali semuanya. Kau dan ayahku memang tidak ada bedanya, karena wanita kalian rela menumbalkan siapapun. Sepertinya sosok yang menarikmu itu adalah nenekku, ibu dari ayahku yang pernah ayahku kubur di gudang itu, karena telah dipergoki menaruh mayat wanita yang sangat ia cintai di gudang itu juga. Tutur Ibram. Apa tujuan kalian semua mendatangiku? Sambung Ibram. Ia menanyakan hal itu pada kelima budak abut. Selamatkan jiwa kami. Kami telah hidup di atas perintah abut. Apalagi jiwa-jiwa yang tak bersalah seperti jiwa Yan dan para tumbal lainnya. Kami punya harapan besar kepadamu, karena dirimu memiliki 3 jin pendamping yang kuat-kuat, seru Rosita. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana caraku bertemu dengan jin abut itu. Dari aku masih kecil hingga saat ini, ia tak pernah mewujudkan wujudnya sama sekali di hadapanku. Bagaimana aku bisa berduel dengannya? Aku tahu Ibram, kau harus bertemu dengan Ardi anak kandungku, yang tubuhnya masih mengalir darahku di dalamnya. Dan ungkap Furqon. Apa? Kau jangan keterlaluan, Furqon. Dia anakku. Sudah cukup ia menderita dengan rasa bersalah atas kekejaman abut, jin warisan keluargamu. Sampai saat ini ia juga masih suka dipantau oleh jin itu agar Ardi ingin menjadi pewaris selanjutnya. Kau jangan gila, Furqon. Kalau begitu aku lebih baik hidup selamanya seperti ini di alam jin. Rosita sangat tidak setuju dengan usulan Furqon. Jangan egois kau, Rosita. Kita lakukan ini berarti jiwa kita dan semuanya akan terbebas dari abut. Dan Ardi juga tidak akan merasakan hal yang kita rasakan sebagai budak. Karena kalau rencana ini berhasil, abut akan musnah. Pekik Furqon. Bagaimana jika tidak berhasil, ha? Yaitu karma yang harus ditanggung Ardi. Apa kau lupa? Kau yang sudah membuat jin itu berkeliaran dengan bebas, Rosita. Tak ada yang mengenal jin Alabuddin semenjak aku yang memegangnya. Jadi Ardi harus menanggung kesalahan yang telah diperbuat oleh ibunya. Kau jangan lupa juga, kau memberikan karma Aluna pada Rabi yang tak tahu apa-apa dengan konflik kita bertiga. Jadi, kenapa Ardi tidak? Dan kau juga sangat yakin jika anak ini bisa berhasil menghabisi jin itu. Pendak Furqon pada Rosita. Tangan Rosita mengepal kuat, begitu sebal dengan perkataan Furqon yang selalu menyudutkannya. Baiklah, kalau sampai rencana ini tidak berhasil, akan kupastikan seluruh keturunannya akan mendapatkan kesengsaraan yang teramat perih. Camkan itu. Ancaman Rosita dengan nada penuh penekanan. Apa kau bisa, Ibram? Tanya Furqon. Bukan Ibram namanya jika takut dengan tantangan si kecil itu. Jangan menganggap remeh masalah ini, anak kecil. Kemenanganmu atas dia belum tentu benar terjadi. Jadi, siapkan mentalmu untuk menghadapi masa depan yang gelap ketika kau melihat keturunanmu hidup dalam kesengsaraan. Ketus Rosita. Sudahlah, aku mau pergi saja. Aku mau menyiapkan diriku untuk menjadi budak abut lebih lama lagi. Kenapa kau jadi pesimis begitu, Rosita? Cekat Furqon. Aku telah melakukan kesalahan dengan ikut bersama kalian untuk menaruh harapan pada dia. Lebih baik kalian juga pergi dan persiapkan diri. Entah apa yang akan terjadi di masa depan, kita lihat saja nanti. Ujar Rosita sembari melangkah keluar dari ruangan tersebut. Kami serahkan semuanya padamu, Ibram. Kami juga pamit. Sampai bertemu nanti ketika jiwa-jiwa kami telah kau selamatkan. Pungkas Furqon. Mereka berlima pun mengayunkan langkahnya untuk keluar dan meninggalkan Ibram sendirian di sana.
Di hari Jumat itu adalah pagi yang cerah dan segar, berbeda sekali dengan malam kemarin yang begitu mengerikan. Subuh tadi, para pengajar di ponpes itu memberitahukan kepada para santri untuk tetap tenang dan jangan terlalu terlarut akan ketakutan dengan kejadian semalam. Hari ini seperti biasanya, para santri melakukan kerja bakti untuk membersihkan halaman pondok dan juga ruangan lainnya, termasuk kamar mandi. Terlebih lagi kamar mandi santriwati, mana tahu ada bekas pembalut yang dibuang sembarangan. Namun kali ini Ibram tak ikut serta, lantaran sedang demam. Sudah menjadi hal yang biasa jika ia akan demam setelah menolong orang dari kejadian yang mengerikan. Di tengah istirahatnya itu, Zahir mendatanginya sambil mengulurkan sebuah benda pipih pada Ibram. Baru saja tadi aku ingin menelpon keluargamu perihal kondisimu. Mereka nelpon duluan. Nih, mereka mau bicara, serunya. Ibram pun meraih benda pipih berwarna hitam itu dan meletakkannya di telinga kanannya, lalu mengucapkan salam. "Ini ibu ya?" tanya Ibram dengan suara yang parau. "Coba kau benarkan ucapan ibu. Kau pasti sekarang sedang demam kan? Demam sebab sudah menolong seseorang kan?" Cecar Sira, nada bicaranya seperti marah sekaligus khawatir. "Iya benar bu, kenapa ibu bisa tahu? Firasat seorang ibu memang tidak pernah meleset. Kemarin saat lampu mati satu kota, hati ibu mendadak gelisah. Ibu mondar-mandir tidak tahu apa yang sedang dikhawatirkan. Dan tiba-tiba ada yang berbisik kalau kau sedang bertarung dengan jin kembar itu. Apa itu benar?" "Benar ibu, aku menolong teman-temanku dari mereka." "Ya ampun Ibram, kau jangan sembarangan. Mereka itu jin, dan kau hanya sendirian. Bagaimana jika kemarin kau sampai kalah dan kau..." "Ah ibu, terlalu berlebihan. Lagian juga kejadiannya sudah lewat, dan aku berhasil memusnahkan satunya lagi. Yang satunya lagi berhasil aku ambil. Nah, bagaimana jika satunya itu datang lagi menuntut balas dendam karena kau sudah menghabisi kedua saudaranya? Bagaimana Ibram?" Pekik Sira. Sira terdengar begitu stres setelah tahu anak bungsunya itu benar-benar sudah bertarung dengan Ruh semalam. Ibram hanya menggosok wajahnya dan menghela nafas dengan kasar, merasa jenuh dengan omelan sang ibu yang baginya terlalu berlebihan. "Ibu, apa Paman Ardi ada niatan untuk datang ke kota ini lagi?" tanya Ibram. "Kau jangan mengalihkan pembicaraan." "Ibu, aku tidak mengalihkannya. Aku hanya ingin menanyakan ini. Memangnya kenapa? Apa kau berniat mengajak Ardi juga untuk bertarung dengan jin itu?" "Aduh ya ampun ibu, please lah." Baiklah. Kebetulan Sekarin kemarin ia melabel Selin kalau ia akan pulang akhir bulan ini untuk melakukan sesuatu. Yes, dengan begini aku bisa cepat-cepat bertemu dengan Alhabudin brengsek itu, ucap Ibram dalam hati. "Sesuatu apa?" "Memburu jin." "Dia tidak senekat dirimu Ibram. Kalau soal itu ibu tak tahu. Selin merahasiakannya pada kami semua." "Berarti hanya Paman Ardi dan Tante Selin yang tahu?" "Sepertinya begitu." "Ibu dan Pamanmu Sidan akan datang ke situ untuk membawamu pulang karena kau sedang sakit. Sekalian Sidan ingin bertemu dengan seorang katanya di sana. Mungkin teman atau apa. Dia juga merahasiakannya. Kedua adikku memang menyebalkan." "Ah ibu tidak usah repot-repot. Besok juga aku sembuh. Biar Paman Sidan saja yang kesini untuk menjengukku. Sebentar, sekalian bertemu dengan orang itu. Ibu istirahat saja di rumah dan jagain kakak." "Kau ini memang keras kepala seperti ayahmu. Nanti aku titip jubitan pada Sidan untukmu." "Ya sudah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat ya. Dan teruslah berusaha melupakan ayah. Orang seperti dia tak pantas digamonkan." Sira tertegun. Tak bisa dipungkiri kalau hingga kini ia masih sulit melupakan pria brengsek itu di dalam hidupnya. "Bawel, sudah ya, matikan teleponnya sayang." Teleponnya pun dimatikan oleh Ibram. Sira meremas kuat ponselnya. Ia juga merasa kesal dengan dirinya yang seakan tak bisa lepas dari bayang-bayang Raffi. Sudah banyak yang berusaha membuka hati Sira,
namun selalu berakhir gagal. Yang dikatakan ponakanku itu memang benar, kakak. Pria seperti itu tidak pantas merasakan hal semacam itu, celoteh Selin. Diam, kau mana tahu soal cinta? Sampai kini saja kau belum mau menikah. Atau kau menunggu Ardi ya? Ledek Sira sambil menoel hidung Selin. Apa sih kakak? Aku belum mau menikah karena takut endingnya seperti kisah cintamu. Sudahlah, lebih baik kita siap-siap sekarang buat ke toko. Nanti Mak Munah ngomel-ngomel karena kita telat. Masih mending kalau diomelin. Kalau sampai dipecat amit-amit, mau cari kerja di mana lagi? Jelas Selin lalu berjalan melangkah ke kamar mandi. Setelah beberapa menit setelah sholat Jumat dilaksanakan, Zidan sudah tiba di Ponpes seperti yang dikatakan oleh Sira tadi. Setelah mendapatkan izin masuk, ia pun langsung menemui kepala pesantren yang baru, yakni Muhammad Hussein M. Lalu Hussein pun mengajak Zidan menemui Ibram di asramanya, sebelum ia juga masuk untuk mengajari para santri sebentar, sebagai pengenalan juga kepada mereka semua atas kepala pesantren baru. Assalamualaikum Ibram, ada yang ingin menjengukmu. Salam Hussein. Ibram yang belum tertidur itu pun membalikkan badannya menghadap ke arah pintu. Silakan masuk, ujar Hussein dengan begitu ramah sambil memberikan jalan pada Zidan. Kemudian Hussein pun berpamit pergi dari hadapan mereka. Tak lupa Zidan mengucapkan terima kasih karena telah ingin direpotkan dengan ikut mengantarnya ke dalam asrama Ibram. Lalu Zidan pun berjalan masuk ke dalam asrama. Oi bocah bandel, sapa Zidan dengan ekspresi yang tengil. Paman ini kenapa masih tidak berubah juga? Aku bukan bocil lagi dan aku sudah tidak bandel, ketus Ibram. Biasa aja, tidak usah menunjukkan ekspresi jelek begitu. Coba ceritakan padaku, bagaimana kau bisa menghabisi saudara beda alammu itu? Sudah lama sekali aku tidak mendengar mereka. Kalau diingat-ingat, seru juga waktu itu. Kalau ibuku mendengar paman bicara begitu, mungkin sudah ditempeleng kepalamu. Bukan tempeleng lagi, bisa-bisa kepalaku dipenggal. Semenjak kejadian ayahmu itu, dia jadi wanita yang pemarah dan cerewet. Begitulah. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk mendengarkan ceritamu. Lebih baik kau selesaikan dulu si Abud, baru aku dengar. Pasti jauh lebih seru. Wah, aku jadi tidak sabar saja. Paman mendukungku untuk berduel dengan jin itu. Tentu saja, kau kan bukan manusia biasa. Aku harap bisa melihat kejadiannya langsung di depan mataku. Soalnya hari itu Abud cemen gak mau nongol. Aku jadi penasaran sama wujudnya. Kau juga kan? Assalamualaikum. Maaf mengganggu sebentar, ucap Sarah. Zidan pun langsung menoleh ke arah pintu dan melihat siapa yang datang. Matanya langsung berbinar-binar seakan melihat bidadari turun dari langit. Sarah, rencananya tadi aku ingin menemuimu di Ponpes ini, tetapi sekarang kita sudah bertemu, ucap Zidan sambil nyengir kuda. Iya, aku kesini buat ngasih Ibram obat sekaligus mengecek kesehatannya. Jadi, Paman dan Ustazah Sarah saling kenal. Aku dan Sarah satu SD dulu Ibram. Selin pun tahu dia. Benarkah Ustazah? Sarah mengangguk sambil tersenyum. Setelah berbincang cukup lama, Zidan pun berpamitan pulang pada Ibram dan Sarah. Baguslah kalau Paman sudah mau pulang, cetus Ibram. Oh iya, aku lupa sesuatu. Zidan memutar balik langkahnya kembali ke Ibram. Paman ini memang menyebalkan. Apa salahku sampai dicubit? Ibram mendesis kesakitan setelah menerima cubitan dari Zidan. Itu titipan dari ibumu tadi. Oke lah, aku pulang dulu. Aku titip bocah itu ya Sarah. Kalau dia keras kepala, cubit saja seperti tadi. Nanti jinak sendiri. Assalamualaikum, ujar Zidan sambil berjalan keluar dari asrama. Sarah tertawa kecil melihat kelakuan kedua paman dan ponakan itu. 2 minggu kemudian, Ibram dan Sulaiman akhirnya sudah menyelesaikan hafalan mereka. Mereka berdua sangat lega. Bertahun-tahun menuntut ilmu di Ponpes itu, akhirnya selesai juga perjuangan mereka.
Mereka berdua dan beberapa hafiz lainnya akan mengikuti serangkaian kegiatan di acara wisuda tahfiz yang nanti. Sulaiman dari awal selesai, ia menghafal semua juz Al-Quran. Hingga kini ia masih sering merintikkan air mata haru. "Udah napai nangisnya?" tegur Ibram sambil merangkul dan mengelus pundak Sulaiman. Berawal dari keterpaksaan, bener jadi hafiz. Nggak nyangka banget gue. Bayangkan betapa bahagianya ibu dan bapakku mendapat anak yang sudah tampan, penghafal Al-Quran pula. Derayan air mata haru pasti akan membasahi wajah mereka yang mulai mengeriput, jawab Sulaiman. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.